Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru dan saudara-saudara kita dan mursyid-mursyid kita yang diperjalankan oleh Allah untuk selalu menyampaikan ilmu dinut tauhid, yang mana ilmu ini bisa meliputi segala solusi, segala masalah, dan segala sesuatu yang mengganjal dalam diri Anda. Mohon izin ya untuk selalu menyampaikan keilmuan ini melalui apapun, baik media sosial ataupun lewat tatap muka. Ya, berhubung bilang tatap muka, kemarin memang dikehendaki sama Allah, saya sendiri diperjalankan untuk ke teman saya sendiri. Beliau juga sudah ada tanda-tanda untuk Allah sendiri dikenal oleh beliau, atau tanda-tanda orang itu memang sudah mulai diberikan pintu gerbang atau kunci untuk mendekat dan mengenal Allah lebih jauh. Akhirnya ya di situ saya sendiri juga saya ditempatkan sama Allah untuk sedikit banyak menularkan ya. Dan sebelum menularkan pun saya juga menawarkan, apakah Anda mau untuk saya beri petunjuk atau nasihat atau bimbingan? Kalau mau ya monggo, kalau enggak ya enggak saya beritahu. Tapi ya mungkin karena keegoisannya dan saya tidak tega. Pasti seseorang punya keegoisan ya, apalagi beliau lebih tua dari kita. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menghendaki untuk segera membekali dan segera memberikan memberikan saku untuk perjalanan spiritualnya, perjalanan batinnya, untuk lebih mengenal dan dekat sama Allah. Dan pada ujungnya atau intinya, beliau pada saat itu memang punya masalah yang tidak mungkin bisa dipecahkan solusinya. Ternyata dengan izin Allah, ketika memang melakukan kholwat, melakukan dzikir sirul asrar, beliau diperjalankan sama Allah untuk berkholwat, dan ternyata dengan sendirinya masalah itu akan hilang sendiri. Hilang dengan sendirinya. Kok bisa? Itulah kekuasaan Allah. Dan beliau bisa merasakan sampai di dalam rumah pun nangis gak ada habisnya. Sampai segitunya keajaiban Allah itu tidak terhingga dan tidak bisa disangka-sangka. Dan akhirnya pada saat itu pun juga Allah menghendaki saya untuk memberikan bekal yang mana bekal itu gini mas, saya beri nasihat dulu, Anda mau atau tidak? Kalau mau ya monggo. Dan situ ada kata-kata mau, tapi ya memang agak punya egonya sedikit. Tapi dari ke lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak tega, saya tidak ridho, saya tidak gak mentolo, ya tega ya, saya tidak kuasa ya, saya gak tega melihat orangnya sampai segitunya, sampai berpikir nanti terlalu dalam. Intinya saya kasih tahu, mas, yang penting pegang dzikir sirul asrar, dzikir nafi isbat, dan juga memfanakan diri itu dulu aja, nanti dikholwatkan. Tapi yang saya bekali ini mas, contoh, Anda harus, ya bukan harus ya, yang harus Anda ketahui, pikiran itu hanya transit, pikiran itu hanya terminal, hanya untuk mampir saja. Jadi ketika memang pikiran masuk, itu hanya dia mampir saja, transit. Setelah transit harus diresapi, dicerna, dikholwatkan ya,
rebus di dalam hati. Jangan difikirkan, itu saja. Insya Allah nanti Allah akan lebih membimbing Anda dan Anda akan selalu ingat sama Allah. Maka di titik itu ketika Anda selalu mengingat Allah, wadah Anda yang ketika sebelum ini masih kotor, masih gelap, akan dibersihkan sedikit demi sedikit sama Allah. Sedikit demi sedikit akan diterangkan sama Allah, karena lewat dzikir itu, kalau bahasa Jawanya eling ya, dzikir itu jadi eling terus. Kalaupun nanti ada penurunan voltase, kadang eling kadang tidak, ya memang sudah ditempatkan di situ gitu ya guys. Ada Ahsan main mobil-mobilan, suaranya rok. Ya, yang mana gimana ya Mas ya, kita makanya kalau memang belum diperjalankan di Dinu Tauhid itu, Allah sendiri mempunyai banyak cara, mempunyai bertriliun-triliun cara agar Anda untuk segera mengenal Allah, agar Allah sendiri dikenali secara sempurna, bukan hanya identitasnya saja, lafadznya saja, zatnya saja, atau kasih sayangnya atau sifatnya saja, tidak, tapi harus lebih dari itu. Makanya kita harus mencari guru pembimbing, mursyid, atau guru spiritual yang memang itu tidak ada tendensi apapun, yang benar-benar tulus. Anda kalau belum yakin, silahkan buktikan apakah ada guru yang benar-benar tulus. Makanya di sini saya memberanikan diri, dan dengan izin Allah, oke, tugas Anda hanya mengajak dulu, menulari dulu untuk segera melangkah masuk ke dalam ilmu Dinu Tauhid itu. Karena saya tidak tega dengan Anda dan tidak rela kalau Anda terus-terusan seperti ini. Karena memang di dalam ilmu Dinu Tauhid itu kita nanti diajarkan yang mana pelajaran itu, kalau ilmu horizontal, vertikal ke atas ya. Vertikal kita itu adalah penghambaan pada Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal, yang sejati, yang selama ini melayani. Tapi untuk yang horizontal, yang kesesama manusia, kalau bilang Tuhanmu wakeh, Gusti Allahmu wakeh, akadno, itu makanya ada metode atau teori yang mana Tuhan sendiri menginginkan agar manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Makanya kalau udah memiliki sifat-sifat Allah, kita harus memfanakan diri. Urusan vertikal ke atas adalah penghambaan. Urusan horizontal adalah kesetaraan. Makanya di sini saya tidak ingin Anda menganggap saya sebagai guru Anda atau pembimbing Anda atau mursyid Anda. Saya di sini hanya pelantara. Saya hanya pengantaran. Ya pelantara gitu aja ya, pelantara. Atau hanya sekedar bonekanya, saya hanya robotnya, saya hanya wayangnya Sang Pencipta. Saya kasih contoh untuk hubungan horizontal ya. Kenapa kok kesetaraan? Pasti Anda sendiri akan merasakan hati yang di situ hati Anda tidak lega, atau hati Anda sendiri bertanya-tanya, yang mana ketika ada strata sosial ya, ada si miskin, si kaya, pejabat, rakyat, ada pengayom,
ada pituwo, ada guru, ada murid. Di situ baik di posisi guru ataupun di posisi murid, pasti masing-masing makhluk itu akan merasakan kenapa sih kok ada guru, ada murid, kenapa saya diajari, kenapa saya mengajar. Apakah hanya sebatas guru saya lebih tahu lebih dulu, apakah kalau murid belum tahu lalu diberitahu, apakah hanya sebatas itu. Sebenarnya di sekolah sendiri kan mengajarkan, guru mengajarkan itu agar yang diketahui guru itu bisa diketahui oleh murid. Itu kan sebenarnya kalau kita sadar itu kan tujuan utamanya kan mensetarakan, biar sama-sama pintar, biar sama-sama tahu, biar sama-sama paham. Tapi ketika udah paham, kenapa tetap ada hukum strata sosial? Makanya dari situ kalau saya setujunya nanti ketika memang sudah setara, itu mungkin cuma hukum adat atau hukum etika saja ya. Karena guru kalau memang sudah paham biasanya menganggap murid itu adalah saudara kandungnya, bukan orang lain, belahan jiwanya. Jadi seumpama ya kita diperjalankan oleh Allah, memang ditugaskan di dunia sebagai khalifah, sebagai utusan yang memegang amanat yang masing-masing orang itu punya porsinya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Saya kasih contoh lagi ya, ketika memang di dalam suatu urusan bermasyarakat, ketika ada pencuri dan dicuri, kita itu harus menolong dua-duanya, bukan menolong salah satu. Kenapa seperti itu? Kenapa malingnya nggak dipukulin aja, dihakimi aja? Dalam hukum tauhid itu mengajarkan untuk menolong kedua-duanya, untuk selaras, untuk setara. Maksudnya setara gimana? Yang dicuri itu kita harus memberikan pengertian atau menularkan rasa yang mana kita harus menganalisa dan kita harus melegakan, merelakan apa yang diminta atau yang dicari maling tersebut. Kalau memang itu suatu kebutuhan ya, bukan suatu keinginan. Kan keinginan tidak ada batasnya. Kalau mungkin yang dicuri cuma makanan, nasi, atau hal-hal kecil, secara syariat memang tidak dibenarkan. Tapi secara hakikat minimal kita menselaraskan untuk tidak menjadi anarki, tidak hakim sendiri, tidak menjudge siapa yang salah siapa yang benar, karena kedua-duanya yang menjalankan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan di pihak pencuri sendiri, kita kan harus juga bisa membimbing. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Sebenarnya apa yang selama ini menjadi masalah Anda? Sebenarnya apa yang menjadi problematika Anda dalam kehidupan ini? Akhirnya kan kita harus menselaraskan keduanya. Ketika memang butuhnya makan, ya kita harus memberikan makan juga, memberikan pengertian, memberikan kebutuhan kepada pencuri tersebut. Ketika memang udah kedua-duanya itu diselaraskan, berjalan di tengah, berjalan tidak memandang baik dan buruknya makhluk, dan tahu siapa yang menggerakkan itu, sejatinya yang memberikan energi kepada makhluk itu, pasti dua-duanya akan melegakan dan akan berjalan selaras menuju pertobatan yang sempurna. Maksud saya seperti itu. Tapi dimanapun tempatnya, dimanapun kondisinya, kalau tidak melalui kunci, pintu, atau gerbang,
yang namanya dinu tauhid, yaitu dzikir sirul asror atau dzikir nafi isbat, dan juga mengenal sifat Allah wajib dan sifat Allah jaiz dan sifat Allah muhal, dan diperjalankan untuk memahami ilmu tauhid, meyakini ilmu tauhid dan menjalani ilmu tauhid, orang tersebut keduanya maka tidak akan pernah bisa diselaraskan. Tapi yang perlu diingat, tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya membimbing. Ketika kita utarakan, kita sampaikan, ternyata kedua-duanya tidak menerima atau tidak bisa istilah enaknya itu tidak bisa menerima ilmu dinu tauhid itu, ya kita tugasnya hanya penyampai. Hidayah datangnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya kalau seumpama ada yang salah-salah kata atau yang kurang pas, mohon dimaafkan, dan mohon Anda berkenan dengan apa yang saya sampaikan, dicerna, jangan dipikir, yakini dan jalani. Seperti itu aja ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.